Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syahrina Qadaria, NPM 721213217 dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2021C. Di sini saya akan menjelaskan materi ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Pertama yaitu pengertian MSDM. Manajemen sumber daya manusia menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama, menurut Profesor Dr. Faizar Rifai, manajemen sumber daya manusia adalah kumpulan pengetahuan bagaimana seharusnya mengelola SDM. Menurut Hadari Nawawi, manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan individu-individu yang bekerja dalam suatu organisasi dengan adanya hubungan antara pekerja dengan pekerja, dengan menciptakan pemanfaatan individu-individu secara produktif guna sebagai usaha dan tercapainya tujuan. Perbedaan MSDM dan manajemen personalia. Pertama yaitu MSDM memiliki kajian secara makro, sedangkan manajemen personalia memiliki kajian secara mikro. Yang kedua, MSDM pekerjaannya adalah aset perusahaan yang harus dikembangkan dengan tuntutan teknologi, sedangkan manajemen personalia pekerjaannya adalah faktor produksi. Persamaan MSDM dan manajemen personalia. MSDM dan manajemen personalia ilmunya sama-sama mengatur manusia dalam suatu organisasi agar dapat berpartisipasi dan aktif dalam mewujudkan tujuan organisasi. Yang kedua, tujuan MSDM meningkatkan kontribusi produktif. Terdapat 3 sasaran MSDM. Yang pertama itu sasaran fungsional meliputi pengangkatan, penempatan, dan penilaian. Yang kedua yaitu sasaran sosial meliputi keuntungan perusahaan, pemenuhan tuntutan hukum, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu sasaran pribadi karyawan meliputi pelatihan dan pengembangan. Aktivitas MSDM. Departemen SDM membantu para pimpinan memperoleh, mengembangkan, memanfaatkan, mengevaluasi, dan mempertahankan jumlah dan jenis hak karyawan. Tujuan akhir MSDM pada dasarnya yaitu peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas, rendahnya tingkat perpindahan pegawai, rendahnya tingkat absensi, serta tingginya kepuasan kerja karyawan. 3. Fungsi MSDM untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan SDM yang merasa puas dan memuaskan. MSDM merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan diri pada SDM. Adapun fungsi-fungsi SDM seperti halnya fungsi manajemen umum yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja. 4. Pentingnya MSDM mengelola sumber daya manusia sehingga kebijakan dan praktek dapat berjalan sesuai yang diinginkan perusahaan. Beberapa kemajuan yang dicapai dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. 5. Pendekatan MSDM. Pendekatan MSDM ada 5 yaitu pendekatan strategis, pendekatan SDM, pendekatan manajemen, pendekatan sistem, pendekatan proaktif. 6. Konsep MSDM. Konsep MSDM dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu penerapan fungsi MSDM secara makro dan mikro. Dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam MSDM dalam arti makro adalah fungsi pokok manajemen umum atau fungsi manajerial, sedangkan dalam arti mikro adalah fungsi pokok secara fungsi operasional. 2. Prinsip-prinsip MSDM. Ada prinsip kemajuan, demokrasi, kesatuan arah, prinsip kesatuan komando, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, prinsip produktivitas kerja, prinsip disiplin, serta prinsip wewenang dan tanggung jawab. 7. Yaitu praktik pengelolaan MSDM. Praktik manajemen atau pengelolaan SDM pada dasarnya kegiatan-kegiatan sebagai pelaksanaan fungsi operasional. 8. Perkembangan MSDM. MSDM mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan
pembinaan, penggunaan, dan perlindungan SDM yang berhubungan dengan masalah kerja atau usaha sendiri, sedangkan manajemen kepegawaian mencakup SDM baik yang berada dalam organisasi maupun perusahaan. Hubungan antara MSDM dan manajemen itu terletak pada ruang lingkup atau objeknya. 9. Masalah MSDM. Yang pertama yaitu masalah eksternal. Yang pertama yaitu keragaman budaya dan sikap, dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Yang kedua yaitu keragaman melalui imigrasi dan migrasi, keragaman tenaga kerja yang berasal dari imigrasi lintas batas negara atau dari migrasi di dalam sebuah negara juga berpengaruh pada pola kerja sebuah perusahaan. 2. Masalah-masalah ekonomi global. Persaingan global memberikan tekanan pada seluruh perusahaan di dalam sebuah industri untuk berusaha lebih produktif. 3. Masalah-masalah pemerintah. Keterlibatan pemerintah di dalam hubungan ketenaga kerjaan dimaksudkan untuk mencapai sasaran-sasaran masyarakat melalui peniadaan praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah. 4. Masalah organisasi. Yang pertama ada serikat pekerja. Serikat pekerja mencerminkan sebuah masalah sosial bagi perusahaan yang berserikat dan sebuah masalah potensial bagi perusahaan-perusahaan yang tidak berserikat. Yang kedua ada sistem informasi. Kualitas keputusan-keputusan SDM tergantung pada kualitas informasinya. Yang ketiga yaitu budaya perusahaan dan konflik. Budaya perusahaan merupakan produk seluruh figur perusahaan, yaitu orang-orangnya, keberhasilan dan kegagalannya. 5. Masalah-masalah profesional. Yang pertama ada sertifikasi, ada kompensasi, tunjangan, pekerja dan hubungan tenaga kerja, penyeleksian dan penempatan, serta pelatihan dan pengembangan. Yang keenam yaitu masalah-masalah profesional. Ada kebutuhan profesional lain, serta MSDM dalam perspektif. 7 yaitu masalah dalam internasional. Yang pertama yaitu penanggulangan masalah SDM internasional. Yang kedua itu masalah keragaman gugus kerja. Yang ketiga itu kesadaran budaya. Yang keempat yaitu asumsi. Yang kelima itu struktur departemen. Yang keenam yaitu hak tenaga kerja. Yang ke-10 yaitu tantangan MSDM. Pertama yaitu tantangan eksternal. Ada sektor teknologi, kecanggihan teknologi, informasi, penggunaan teknologi dalam industri yang berisiko tinggi. Yang kedua ada sektor ekonomi, perubahan pola hidup dan pola konsumsi masyarakat yang terfleksi pada perubahan pembangunan sektor ekonomi suatu negara. Yang ketiga ada sektor sosiokultural, terjadi pergeseran pola pikir dari industri beralih kepada jasa. Yang keempat ada sektor politik. 2 itu tantangan internal. Ada keuangan, penjualan, servis, produksi, serikat pekerja, serta budaya organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.